Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1881. Menghancurkan. Segera, suara terakhir dari botol anggur yang pecah berdering. Pada saat ini, semua orang melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Mereka melihat Harvey mengeluarkan tisu dan perlahan menyeka jarinya dengan itu. Anak buah Luke tergeletak di tanah. Beberapa babak belur dan memar. Beberapa kejang-kejang di sekujur tubuhnya. Namun, jelas tidak ada dari mereka yang bisa berdiri lagi. Ak, ak. Demi dan yang lainnya bisa mendengar gerutuan kesakitan mereka. Jelas, mereka ingin berteriak kesakitan, tetapi keterkejutan mencegah mereka melakukannya. Ronald dan para eksekutif senior bersembunyi jauh di belakang. Sudut mata mereka berkedut, wajah mereka menunjukkan ekspresi tak percaya. Dalam benak mereka, orang yang babak belur dan memar yang seharusnya terbaring di tanah saat ini seharusnya adalah Harvey, bukan bawahan Luke. Kait menghela nafas lega. Meskipun dia tahu Harvey kuat, dia masih tidak bisa menahan rasa khawatir ketika Harvey baru saja keluar. Wajah Luke pucat dan gelap, wajahnya terus berubah warna, tampak seperti topeng opera Cina. Itu sangat jelek. Baru setelah Harvey selesai menyeka jarinya, dia mendekati Luke. Luke mengambil langkah mundur tanpa sadar, kulitnya sangat mengerikan. Dia berkata dengan tegas, "York, apa yang ingin kau lakukan? Memukul orang-orangku di wilayahku. Apakah kau mencoba membuat dirimu terbunuh?" Harvey tersenyum. Dia menepuk wajah Luke dan berkata dengan acuh tak acuh. "Karena aku berani menyakiti orang-orangmu di wilayahmu, itu artinya aku tidak takut pada mereka. Tidak bisakah kau memahami sesuatu yang begitu sederhana? Aku akan terus terang. Kau tidak dapat menjatuhkanku dengan beberapa pengawal ini. Jika kau ingin menahanku, aku khawatir kau harus mengumpulkan lebih banyak orang. Biasanya, aku akan memberimu cukup waktu untuk melakukan itu. Tapi hari ini agak spesial. Aku berharap melihatmu berlutut di pintu masuk Walker Corporation dengan kontrak pengacara mordu di tanganmu pada pukul 2 siang. Apakah kau mengerti aku?" Mata Luke berkedut, wajahnya berubah drastis. Dia ingin marah, tetapi melihat setengah senyum Harvey, dia hanya bisa menahan amarahnya. Mereka yang berani melakukan semua ini dalam keadaan seperti itu harus memiliki kepercayaan diri yang cukup. Entah itu, atau dia orang gila atau bodoh. Namun, Harvey tidak terlihat gila atau bodoh. Jadi, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Meskipun Luke hanya ingin meretas Harvey berkeping-keping, dia tidak berani melakukan tindakan gegabah untuk saat ini. Setidaknya, tidak sebelum dia mengetahui kartu apa yang dimiliki Harvey. Ingat, jika kau tidak datang tepat waktu, pastikan untuk membeli peti mati untuk dirimu sendiri. Harvey kemudian berbalik. Dia memegang tangan Kait, siap untuk pergi. Di bawah tatapan terkejut dari kerumunan, seseorang tiba-tiba melompat keluar. Kemarahan tertulis di seluruh wajah cantik Demi. "Kau tidak bisa pergi. Tidak ada yang bisa pergi. Kait, Harvey. Jangan mengira masalah ini berakhir di sini. Hanya karena perwakilan Luke tidak menaruh dendam padamu, bukan berarti kami tidak. Tidak disangka kau berani memukul perwakilan Luke di depanku. Kau memintanya. Aku memperingatkanmu. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf kepada perwakilan Luke saat ini juga, aku akan memanggil polisi." Mengatakan demikian, Demi mengambil teleponnya dan menekan 3 angka, terlihat sangat arogan. Saat dia bergerak, dia langsung memblokir jalur Kait dan Harvey. Bab 1882. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Harvey berbicara dengan acuh tak acuh. Demi membalas. "Beraninya kau menghinaku, York. Aku memperingatkanmu, kau. Tamparan." Harvey melangkah maju dan menamparkan Demi. Dia segera dikirim terbang, mendarat ke kolam renang. Blup, blup, blup. Semua orang yang hadir ketakutan.
Mereka menatap Demi yang secara bertahap tenggelam ke dalam kolam yang dalam. Beberapa wanita cantik dengan pakaian renang ternganga kaget. Untuk waktu yang lama, mereka tidak bisa menutup mulut. Ronald menyaksikan adegan itu dengan ketakutan. Namun, ada sedikit kedipan di matanya. Setelah makan siang, di gedung Walker Corporation. Begitu Harvey dan Kate memasuki gedung, beberapa staf keluar dan dengan sungguh-sungguh mengundang mereka ke ruang konferensi yang besar. Pada saat itu, seluruh ruang konferensi penuh dengan orang. Selain eksekutif senior group, Justin Walker, ketua Walker Corporation, juga hadir. Dia bersandar di kursinya, matanya terpejam. Beberapa kursi, yang awalnya kosong, diduduki oleh beberapa pemegang saham yang sangat marah. Mereka semua berpakaian bagus dengan pakaian mahal yang dirancang khusus. Ketika mereka melihat Harvey dan Kate masuk, mereka meraung marah. Dasar bodoh. Kau telah menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Jika stok habis di sore hari karena kau, aku akan menghajarmu sampai mati. Kau ingin mengambil posisi CEO tanpa pengalaman. Apakah kau suka melihat dirimu sebagai taipan bisnis? Jika kau punya waktu, intip dan lihat ke cermin. Kau pikir kau siapa? Jika aku berada di posisimu, aku akan disalahkan dan segera mengundurkan diri. Kau telah menyebabkan masalah besar pada grup, namun kau masih bisa makan masakan Island Nation dengan tenang. Kau benar-benar tidak tahu malu. Dalam setengah menit Harvey memasuki ruangan dan duduk, segala macam kutukan terdengar dari kerumunan yang marah. Secara teoritis, pemegang saham tidak bisa mendapatkan berita secepat itu. Tetapi mereka tidak hanya menerima berita tentang apa yang telah terjadi, mereka juga tampaknya sangat menyadari detail dan kemungkinan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan oleh insiden tersebut. Menarik. Harvey menyipitkan matanya, sangat tertarik dengan masalah itu. Senyum. Bagaimana mungkin kau masih tersenyum? York, kau tidak punya hak untuk tersenyum. Ronald berdiri, membanting meja, dan memelototi Harvey. Ketua, sesama eksekutif, dan perwakilan pemegang saham. Ini Harvey York, CEO Walker Corporation saat ini. CEO kami York telah berteriak-teriak di sini pada pagi hari, mengatakan bahwa dia dapat menyelesaikan masalah mengenai surat kuasa Star Chaebol hari ini. Demi kepentingan grup, saya telah mengatur mereka untuk bertemu dengan perwakilan Luke Perry dari Star Chaebol Mordu pada sore hari. Tapi apakah kalian tahu apa yang dia lakukan? Di kapal pesiar Star Chaebol, dia tidak hanya berbicara tanpa henti, tetapi dia juga melukai pengawal Luke dan mematahkan salah satu tangan Luke. Apakah dia berbicara tentang bisnis? Kalian mungkin bertanya. Tidak. Dia mendorong Walker Corporation ke jurang bencana. Sekarang kita tidak hanya tidak memiliki apa yang disebut kerjasama dengan Star Chaebol, tetapi saya juga mendengar bahwa surat kuasa Star Chaebol Mordu akan jatuh ke tangan pesaing kita, Porter Corporation. Jika saya tidak salah, kita akan segera menerima surat resmi dari Star Chaebol. Jika kita tidak hati-hati, kita, Walker Corporation, akan menderita kerugian besar karena kejadian ini. Ini adalah konsekuensi bencana. Bahkan jika saya akan dibalas hari ini, bahkan jika seseorang ingin mematahkan salah satu tangan saya harus berbicara. Kate menggunakan orang yang salah. Harvey sombong dan mendominasi. Saya mengusulkan dua apel buruk ini segera diusir sehingga Walker Corporation bisa mendapatkan kembali kedamaian sebelumnya. Bab 1883. Saya setuju. Saya setuju. Begitu Ronald selesai berbicara, beberapa eksekutif langsung berdiri. Segera, satu persatu, perwakilan pemegang saham juga berdiri untuk berbicara. Menurut mereka, Kate dan Harvey harus menjelaskan sendiri. Hal pertama yang harus dilakukan Harvey dan Kate adalah mengakui kesalahan dan mengundurkan diri. Mereka semua sangat peduli dengan keuntungan mereka. Tidak peduli bagaimana hal-hal terungkap hari ini, baik itu benar atau salah. Tindakan Harvey dan Kate akan sangat memengaruhi keuntungan mereka. Ini tidak bisa diragukan. Adapun Harvey, pelakunya yang mungkin membuat mereka kehilangan uang. Benar saja,
Orang seperti itu harus diusir. Sekarang, semuanya. Tenang. Justin yang selama ini memejamkan mata untuk beristirahat, bangkit dari tempat duduknya dan memberi isyarat. Wakil pemimpin cabang Longman dan ketua Walker Corporation masih memiliki sedikit karisma dan kekuasaan. Ketika dia bergerak, seluruh ruangan menjadi sunyi. Justin berkata dengan acuh tak acuh. Setiap orang harus jelas tentang caraku melakukan sesuatu. Aku tidak pernah menganiaya orang baik, aku juga tidak akan membiarkan orang jahat pergi. Aku di sini untuk meyakinkan kalian bahwa jika masalah ini diklarifikasi dan kedua CEO yang baru diangkat bertanggung jawab penuh atas semuanya, aku pasti akan memberi kalian penjelasan yang memuaskan. Ronald merasa puas setelah mendengar kata-kata Justin. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana mereka. Kemudian, Justin menatap Kate dengan serius. Wajahnya tegas saat dia berkata, "Kate, kamu putriku. Untuk menghindari disesatkan oleh orang luar, aku harus mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Beritahu aku tentang itu." Tuan John berkata bahwa kamu pergi untuk membicarakan tentang kontrak pengacara bersama Harvey. Tetapi kamu tidak berhasil mendapatkan kontrak, dan kamu bahkan mematahkan tangan perwakilan Luke. Ini benar atau tidak? Kate mengerutkan kening. Itu benar, tapi membanting. Sebelum Kate bisa menyelesaikan kata-katanya, Justin sudah menggebrak meja. Dia menggonggong dengan dingin. Aku tidak perlu mendengarkan penjelasanmu. Aku hanya perlu tahu apakah itu benar. Karena ini benar, kamu harus membayar harganya. Berhenti. Justin melemparkan surat pengunduran diri yang telah ia siapkan sejak lama di depan Kate setelah ia menyelesaikan kata-katanya. Ronald dan para eksekutif menyaksikan adegan itu dengan ekspresi sombong. Harus mengundurkan diri begitu dia melangkah, Kate mungkin adalah CEO yang paling singkat berada di posisi itu. Wajah Kate sedikit berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya akan begitu kejam. Ketika dia hendak membalas, Harvey berdiri dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengambil surat pengunduran diri di atas meja. Setelah membacanya sebentar, dia berkata dengan setengah tersenyum. Wakil pemimpin cabang Walker, apakah kau mempersiapkan surat pengunduran diri ini jauh-jauh hari kemarin? Kau sangat luar biasa. Tidak kusangka kau bisa memprediksi bahwa Kate akan membuat kesalahan hari ini, salahkan dan mundurlah. Justin mengerutkan kening setelah melihat Harvey berdiri. Dia berkata, "Tuan Muda York, berhentilah membuat keributan di sini. Aku sudah memenuhi janji antara kau dan aku. Tapi kemampuan Kate yang kurang telah menyebabkan masalah besar bagi kami. Dia harus disalahkan dan mengundurkan diri. Ini bukan tanggung jawabku." Tapi Harvey mencabik-cabik surat pengunduran diri itu di depan mata Justin. Dia menoleh dan menatap langsung ke Justin, berkata, "Kau bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, namun kau dengan cepat mengklaim dia tidak mampu dan pembuat onar. Sungguh, kau ayah yang adil dan tegas." Bab 1884. Wajah Justin langsung menjadi jelek. Harvey tidak memberinya kesempatan untuk terus berbicara. Dia melanjutkan dengan dingin. "Kau tidak peduli tentang Luke yang menghina putrimu. Apakah kau ingin melihat putrimu dirusak oleh seorang penduduk Country J? Apakah dia harus menggunakan cara ini untuk membantu Walker Corporation dengan imbalan kontrak yang tidak relevan? Hanya dengan begitu kau akan merasa bahwa dia mampu. Kemudian lagi, dia tidak memukul siapapun. Aku yang melakukannya. Jika kau ingin main-main, bukankah seharusnya kau mengejarku? Melewatiku dan menyinggung CEO Walker. Wakil pemimpin cabang Walker, bukankah kau terlalu meremehkanku?" Setengah senyum Harvey di wajahnya menyebabkan ekspresi Justin berubah dan berubah lagi. Beberapa kali saat berhadapan dengan Harvey, ia sering dirugikan bahkan mengalami kerugian yang sangat besar. Wajah Justin menjadi sangat jelek setelah Harvey mengucapkan kata-kata pedas itu kepadanya. Ronald, yang berada di samping, mendengus dingin dan menyela. "CEO York, apa yang kau katakan salah. Perwakilan Luke masih muda dan tampan. Dia menyukai CEO Walker saat dia melihatnya,
itu sebabnya dia berbicara dengan sembrono padanya. Lagi pula dia tidak melakukan apa-apa. Itu hanya beberapa lelucon. Lelucon seperti itu sangat umum dalam komunikasi bisnis. Namun kau menyerang perwakilan Luke hanya karena beberapa lelucon. CEO York, apakah kau orang barbar dari suatu gunung? Tidak bisakah kau melakukan apapun selain bertarung? Apakah kau tidak pernah berhenti untuk memikirkan konsekuensinya ketika kau mengambil tindakan? Tidakkah kau mengira bahwa surat kuasa, yang bernilai miliaran, akan hilang karena perilaku sembronomu? Harvey menyipitkan matanya dan menatap Ronald, yang memiliki ekspresi lurus. Dia menjawab dengan dingin. Apakah kau mengatakan bahwa CEO Walker tidak apa-apa untuk dipermalukan dan bahwa dia harus membiarkan siapapun melakukan apapun padanya demi kekuatan surat kuasa? Ronald membalas dengan benar. Semua orang melakukannya. Aku beritahu padamu. Jika perwakilan Luke memintaku untuk berlutut dan merangkak di bawah selangkangannya hari ini agar dia menandatangani kontrak, aku pasti akan melakukannya segera tanpa ragu-ragu. Apa yang salah dengan itu? Lihatlah demi. Untuk menjadi duta besar, dia menghubungi perwakilan Luke dan sekarang menjalin hubungan dengannya. Orang-orang seperti itulah yang benar-benar memikirkan manfaat keluarga dan kelompok. Dan kau melukai pengawal perwakilan Luke dan bahkan mematahkan salah satu lengannya hanya karena beberapa lelucon. Apakah kau tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari melakukan itu? Ronald memasang ekspresi lurus dan ekspresi patah hati. Semua ini menunjukkan bahwa Harvey tidak hanya cocok menjadi CEO. Kait juga tidak cocok. Kita harus segera memecat mereka dan mengirim Harvey ke kantor polisi. Hanya dengan begitu kita dapat mengkompensasi kesalahan kami terhadap perwakilan Luke. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk mendapatkan surat kuasa. Kalau tidak, keuntungan bernilai miliaran di masa depan akan diambil dari kita. Ronald menangis terseduh-seduh saat mengucapkan kata-kata itu. Bahkan Harvey ingin memberinya tepuk tangan untuk drama kecil ini. Memang, aktingnya luar biasa. Para eksekutif dan perwakilan pemegang saham yang hadir semuanya memiliki ekspresi empati setelah mendengarkan kata-kata Ronald. Semua orang telah melakukan bisnis. Mereka mengerti bahwa pada saat-saat ini, diharapkan berada di pihak yang kalah dan dianiaya ketika harus memperoleh keuntungan tertentu. Pria akan dipaksa minum, sementara perempuan mungkin akan dianiaya. Ini adalah norma. Jika Kait bahkan tidak tahan dengan keluhan seperti ini, bagaimana dia bisa berbisnis? Bab 1885. Ronald juga mengatakan selama Kait dan Harvey diusir, masih ada peluang untuk mendapatkan kontrak saat ini. Bahkan jika semua orang tahu betul bahwa karena semuanya telah mencapai titik ini, memperoleh kontrak hampir tidak mungkin. Namun, masih ada secercah harapan kecil. Beberapa eksekutif yang awalnya memiliki sedikit atau tidak ada permusuhan terhadap Kait dan Harvey sekarang menatap keduanya dengan tatapan penuh kebencian. Bagaimanapun, semua orang menginginkan uang. Justin sangat senang dengan pergantian peristiwa ini. Dia menyipitkan matanya dan memberi isyarat kepada Ronald untuk duduk. Membersihkan tenggorokannya, dia berkata, "Karena itu masalahnya, semuanya sudah jelas sekarang. Kait, aku akan jujur. Karena ini hari pertamamu setelah dipromosikan sebagai CEO, sebagai ayahmu, aku harus berdiri di sisimu. Tapi kamu terlalu kekanak-kanakan dan terlalu mengecewakan. Kamu melibatkan perasaan pribadimu dalam bisnis yang begitu penting. Kamu bahkan tidak dapat melakukan hal yang paling dasar dan berkorban kecil untuk perusahaan. Sekarang, aku yakin. Kemampuanmu tidak memadai untuk posisi CEO. Kamu pasti mengecewakanku. Aku harap kamu tidak akan mempersulit dewan direksi dan perwakilan pemegang saham." Kait mengerutkan kening. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Justin hanya akan mengarang kebohongan hanya untuk memaksanya mengundurkan diri. Apakah dia harus mendedikasikan dirinya kepada seorang dari Country J untuk apa yang disebut bisnis mereka? Bibirnya membentuk senyum mengejek. Awalnya, ketika dia menjabat sebagai CEO, dia menyimpan sedikit harapan. Jauh di lubuk hati, dia merindukan pengakuan Justin atas usahanya.
Hanya dengan begitu dia bisa berdiri dengan bangga sebagai anggota Walkers, daripada benar-benar jatuh dari keluarga. Tapi setelah semua yang terjadi hari ini, dia mengerti semuanya. Dia hanyalah bidak di mata ayahnya. Ayahnya tidak akan pernah peduli dengan nasib bidak. Dia bisa membuatnya menemani seorang dari Country J hanya untuk surat kontrak. Dia bisa menikahkannya dengan keinginannya hanya demi mendapatkan posisi pemimpin cabang Longmen Mordu. Jika ada kebutuhan untuk itu di masa depan, dia yakin dia akan lebih dari rela mengorbankan hidupnya untuk keuntungan yang cukup. Kait robek. Dia tidak tahu apakah dia harus mengejek dirinya sendiri karena berharap mendapatkan persetujuan ayahnya atau memandang rendah dia sebagai manusia. Harvey melangkah maju dan dengan lembut menjabat tangan Kait untuk menghiburnya. Dia kemudian maju selangkah dan berkata dengan dingin. Kecewa. Membuatmu sulit. Izinkan aku bertanya kepadamu dari lingkaran atas. Jadi selama kau bisa menghasilkan uang, tidak masalah meskipun kau berlutut. Apakah yang disebut melakukan bisnis setara dengan sepenuhnya meninggalkan martabatmu dan membiarkan pihak lain melakukan apapun yang mereka inginkan terhadapmu? Ronald mencibir. York, bisakah kau berhenti menjadi badut? Apakah menurutmu mudah menghasilkan uang akhir-akhir ini? Selama kita bisa menghasilkan uang, lalu bagaimana jika kita harus berlutut? Jadi bagaimana jika mereka membuat kita merangkak di bawah selangkangan mereka? Aku beritahu padamu. Kebetulan perwakilan Luke tidak menyetujuiku. Jika dia melakukannya dan memintaku untuk menemaninya malam ini, aku akan dengan senang hati melakukannya. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Justin mengangguk dan berkata, Ronald sangat pengertian. Dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Aku mengagumi karakter seperti ini. Dia hanya menganggap yang terbaik untuk grup. Tuan Muda York, kau harus belajar darinya. Kau mungkin bisa membalikkan keadaan jika kau berlutut di depan perwakilan Luke sekarang. Harvey mempelajari ekspresi tulus Justin yang berpura-pura dan membalas dengan dingin. Menghasilkan uang itu sangat penting, aku mengerti. Tetapi jika kau ingin aku berlutut hanya demi uang, aku hanya bisa meminta maaf. Karena melakukan itu sama sekali tidak perlu. Meskipun aku mematahkan tangan Luke, dia tetap harus mengirimiku kontrak dengan patuh. Aku bisa berdiri dengan bangga dan tetap menghasilkan uang. Mengapa aku harus berlutut? Apa menurutmu aku sama bodohnya denganmu? Bab 1886. Diam. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Harvey dengan wajah bingung. Puff. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka tidak bisa menahannya dan tertawa geli. CEO York, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu mencoba memberi tahu kami bahwa setelah kamu mematahkan tangan Luke, dia tidak hanya akan meminta pertanggungjawabanmu, tetapi dia bahkan akan mengirim kontrak untuk kamu tanda tangani? CEO York, apakah kamu gila? Atau mungkin, apakah kamu memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Kamu harus berterima kasih kepada Tuhan jika perwakilan Luke tidak menuntutmu dan malah mengirimimu beberapa surat resmi. Bagaimana kamu masih menghibur semua hasil yang mustahil ini? Apa kamu sudah gila? Ronald berkata dengan berlebihan. Semuanya, aku mengingatnya sekarang. Saat kami berada di kapal pesiar hari ini, CEO York memperingatkan perwakilan Luke untuk membawa kontrak ke Walker Corporation pada pukul 2 siang ini. CEO York juga memberitahu perwakilan Luke bahwa jika dia tidak bisa melakukannya, maka dia harus membeli peti mati untuk dirinya sendiri. Memang, CEO kita York benar-benar sombong dan mendominasi. Aku, Ronald John, telah menghabiskan bertahun-tahun di Mordu. Aku telah bertemu banyak pangeran dan tuan muda. Tapi ini pertama kalinya aku melihat orang yang tidak memiliki kemampuan sedikit pun, namun masih berani bertindak sok dan sombong. Pekerja perusahaan lainnya mencibir Harvey ketika mereka mendengarkan kata-kata Ronald. Mereka mulai membayangkan pemandangan yang terjadi di pagi hari. Pria ini pasti membodohi mereka, memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah balita berusia 3 tahun. Menghancurkan tangan Luke dan mengancamnya untuk menandatangani kontrak tepat waktu. Apa yang dia pikirkan?
Beberapa eksekutif senior wanita yang menarik melipat tangan mereka, menatap Harvey dengan jijik. Hanya bocah bodoh yang mengenakan pakaian yang bahkan tidak melebihi $156. Beraninya dia bersikap sok dengan penampilannya yang lusuh. Ini benar-benar gila. Justin tersenyum. Dia menyalakan sebatang rokok, mengisapnya, dan kemudian berkata, "Tuan Muda York, aku tahu kamu pandai berkelahi dan kamu dapat menangkis banyak orang sekaligus. Tapi ini dunia bisnis. Ini bukan jalanan. Kami menekankan koneksi dan bantuan, bukan berkelahi dan membunuh. Biarkan aku mengajarimu pelajaran yang bagus hari ini. Jika memukul orang bisa mendapatkan kontrak bisnis, maka orang terkaya di Gangnam bukanlah Jaden Smith, tetapi bos besar di jalanan. Anak muda, kamu masih terlalu naif." Justin melirik arloji di pergelangan tangannya saat dia berbicara. Hanya beberapa menit sebelum pukul 2. Apa menurutmu Luke akan datang untuk menandatangani kontrak saat waktunya habis? Orang bisa bermimpi, tapi kita tidak boleh melamun. Kamu harus bangun bila perlu. Harvey mendengus dan membalas. Wakil pemimpin cabang Walker. Mengapa meskipun telah menghadapi begitu banyak, kau masih belum belajar apapun? Kau begitu bangga dengan dirimu sendiri. Apakah kau masih memiliki wajah untuk menjadi ketua ketika hal-hal meledak di wajahmu nanti? Justin tertawa. Tuan Muda York, ayo mainkan permainan kecil. Bagaimana? Jika Luke menyerahkan kontrak pada pukul 2, maka aku akan turun tahta dan membiarkan Kait mengambil posisi ketua. Tapi jika tidak, aku ingin kau mematahkan kakimu sendiri. Apakah kau berani bermain? Justin mengembuskan kepulan asap. Dia tampak merendahkan dan sangat bertekad untuk menang. Bagus. Harvey tersenyum dan mengangguk. Bang! Seseorang mendorong pintu ruang konferensi begitu Harvey selesai berbicara. Wanita muda di meja depan bergegas masuk dengan ekspresi keheranan. CEO Walker. Perwakilan Luke Perry dari Star Chaebol ada di sini dengan kontrak. Dia sedang berlutut di lobi perusahaan kita sekarang. Seluruh kerumunan tercengang. Senyum di wajah Justin menegang, dan ekspresinya lebih jelek daripada seseorang yang dipaksa makan kotoran. Bab 1887. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Apa status perwakilan Luke? Mengapa dia berlutut di pintu masuk Walker Corporation? Harvey mematahkan salah satu lengannya. Dia tidak mengirimi kami surat resmi apapun sudah bisa dianggap sebagai berkah. Kau memberi tahuku bahwa dia berlutut di pintu masuk perusahaan kita. Apakah kau bercanda? Resepsionis, kamu mungkin salah dengar. Apakah perwakilan Luke meminta Harvey untuk berlutut di gerbang perusahaan dan meminta maaf kepadanya? Para eksekutif dan pemegang saham terdiam ketika resepsionis berlari untuk menyampaikan berita tersebut. Sedetik kemudian, mereka menjadi gempar dan mulai berdiskusi. Bahkan Justin langsung bereaksi. Mungkin resepsionisnya terlalu cemas, jadi dia salah bicara. Semua mata tertuju padanya saat mereka menunggu dia untuk menjelaskan. Resepsionis sangat cemas sehingga dia akan menangis. Dia tergagap. Tidak hanya perwakilan Luke yang ada di sini, tetapi ada juga banyak orang lain. Semua orang tercengang. Mereka kacau. Perwakilan Luke mengejar mereka. Ronald melompat dan mendesis tajam. Keamanan, di mana keamanannya? Ingat, jangan biarkan Kait dan Harvey kabur. Aku akan menyerahkannya kepada perwakilan Luke nanti sebagai penjelasan. Para eksekutif dan pemegang saham menyerbu masuk ke lobi perusahaan. Beberapa satpam bergegas mendekat, menatap Harvey dan Kait dengan waspada, tidak membiarkan keduanya pergi selama kekacauan itu. Harvey memegang tangan Kait dengan acuh tak acuh dan berjalan menuju lobi dengan tenang. Hanya dengan sekali pandang, semua orang bisa melihat bahwa hampir 100 penduduk Country J berdiri di tengah lobi. Penduduk Country J ini tinggi, kekar, dan tampan. Mereka semua mengenakan setelan indah dan memancarkan aura yang kuat. Saat ini, mereka mengelilingi seorang wanita muda yang mengenakan jas putih. Dia memiliki alis yang indah dan wajah lembut yang khas bagi penduduk Country J. Selain itu, dia memiliki sosok ramping yang cantik.
Pria manapun yang melihatnya akan terpesona dan terpesona. Di sebelahnya adalah seorang pria dengan tangan kanannya dibalut, berlutut di tanah. Wajahnya pucat, dan dia gemetar. Dia ketakutan. Adegan ini menyebabkan para eksekutif dan pemegang saham Walker Corporation gemetar dalam hati. Adegan yang membingungkan. Tampaknya perwakilan Luke tidak datang untuk meminta maaf. Ronald mencibir dan menatap Harvey dengan mengejek. York, kau sudah mati. Apakah menurutmu perwakilan Luke ada di sini untuk meminta maaf kepadamu? Aku memperingatkanmu. Star Chaebol memiliki aturan untuk hadiah dan hukuman. Kau mematahkan tangan Luke hari ini. Namun, dia takut pada Walker Corporation, jadi dia tidak langsung menghancurkanmu. Itu sebabnya Luke akan berlutut di tanah. Ini karena ini adalah hukuman yang diberikan kepadanya oleh Star Chaebol. Jadi, berhentilah bermimpi. Luke tidak akan pernah menandatangani kontrak denganmu. Star Chaebol ada di sini untuk menuntut kompensasi dari kami. Tapi itu tidak masalah. Mematahkan kakimu bisa dianggap sebagai kompensasi Star Chaebol. Setelah mendengarkan perkataan Ronald, para eksekutif dan pemegang saham akhirnya mengerti. Semua orang terkejut pada awalnya, mengira Harvey begitu luar biasa sehingga dia bisa mengirim perwakilan Luke berlutut dan memohon belas kasihan. Ternyata Star Chaebol datang untuk menanyakan kejadian tersebut. Meskipun demikian, ini masuk akal. Jika mereka tidak datang untuk menuntut kompensasi setelah menderita kerugian yang begitu besar, lalu di mana Star Chaebol akan pergi? Bab 1888. Harvey mengabaikan Ronald. Sebagai gantinya, dia melontarkan pandangan acuh tak acuh pada wanita berpenampilan halus yang berdiri di tengah. Mei Li, perwakilan Star Chaebol di wilayah Timur Jauh. Oh, itu kamu, perwakilan Li. Maafkan aku karena tidak menyapamu dengan benar. Justin mengenal Mei Li. Dia menyapanya dengan lembut dengan senyum di wajahnya. Eksekutif inti dari grup di sebelahnya juga maju untuk menyambutnya. Mereka semua mengenali Mei Li. Perwakilan dari negara Ha yang hebat dipecat bulan lalu. Yang menggantikannya adalah Mei Li, perwakilan dari wilayah Timur Jauh. Sederhananya, kekuatan Mei Li di dalam Star Chaebol bahkan lebih besar dari Peter Li. Statusnya juga beberapa kali lebih tinggi dari Peter Li. Karakter besar seperti itu muncul di tempat kecil seperti Walker Corporation. Bahkan Justin merasa sedikit tersanjung. Di samping keheranan dan kegembiraannya, dia juga agak gelisah dengan penampilannya yang tidak terduga. Kamu baik sekali, Ketua Walker. Mei Li melangkah maju dengan senyum lembut. Aku minta maaf karena muncul seperti ini. Aku harap kamu tidak keberatan, Ketua Walker. Setelah Mei Li selesai berbicara, dia berbalik ke samping dan membungkuk ke arah Harvey berada. Harvey mengangguk santai. Baru saat itulah Mei Li berdiri tegak. Namun, rangkaian tindakannya menyebabkan kesalahpahaman bagi Justin, yang mengira dia membungkuk padanya. Justin sedikit terkejut setelah melihat Mei begitu menghormatinya. Dia segera mengerti. Mungkin berita tentang dia sebagai pemimpin cabang Longmen di masa depan telah menyebar. Jadi, Mei menghormatinya. Memikirkan hal ini, semua ketakutan dan keraguan Justin sirna. Dia tertawa dan berkata, "Kamu baik sekali, perwakilan Li. Kami telah bekerja sama sebelumnya, dan aku yakin akan ada lebih banyak ruang untuk kerjasama di masa mendatang. Kamu datang ke sini adalah kesenanganku." "Oh, benar. Karena kamu datang hari ini, apakah ada yang bisa aku bantu, perwakilan Li? Jika seseorang di Walker Corporation telah menyinggungmu, katakan saja. Kami pasti akan memberimu kompensasi. Kita bahkan bisa mematahkan kakinya." Banyak eksekutif, termasuk Ronald, terkekeh mendengar kata-kata Justin. Bocah Harvey itu sudah tamat. Jika saja Luke datang ke sini untuk mengacau, Harvey mungkin akan menemukan cara untuk membalas. Tapi orang yang datang ke sini hari ini adalah Mei Li, perwakilan dari wilayah Timur Jauh. Otoritasnya setara dengan 6 pangeran Mordu itu. Ronald tersenyum dan maju selangkah. Perwakilan Li. Visi Walker Corporation adalah keadilan, dan keterbukaan.
Tidak peduli siapapun yang menderita perlakuan tidak adil dari kami pasti akan menerima kompensasi. Ronald melirik Harvey saat dia berbicara. Bagi Ronald, Harvey dikutuk. Dia mulai memikirkan cara untuk lebih mempermalukan Harvey segera. Karena aku di sini, ada sesuatu yang harus kulakukan. Mei Li tersenyum kecil. Aku datang ke sini hari ini untuk menjelaskan Walker Corporation. Justin tertegun. Dia pikir dia salah dengar dan tanpa sadar melontarkan sebuah pertanyaan. Memberi kami penjelasan. Maksudmu, kamu tidak ingin penjelasan dari kami? Mei sedang tidak mood untuk berbicara omong kosong. Dia langsung menendang Luke, yang sedang berlutut di tanah, dan berkata dengan dingin. Minta maaf sekarang. Jika CEO Walker tidak puas, maka kau sudah mati. Aku bahkan sudah menyiapkan peti mati untukmu. Mei melambaikan tangannya sambil berbicara. Bang! Beberapa orang di belakangnya membawa peti mati dan melemparkannya ke tanah. Anggota Walker Corporation menatap peti mati dengan ekspresi tidak percaya, mata mereka berkedut. Bab 1889. Di bawah tatapan ngeri Ronald dan yang lainnya, Luke terlihat terbaring di tanah, berjuang. Dia berlutut di depan kait. CEO Walker, tolong maafkan ketidaktahuanku. Semua kesalahan hari ini adalah salahku. Tolong biarkan aku pergi. Bang, bang, bang. Dahi Luke memar. Wajahnya yang tampan berlumuran darah, tetapi dia tidak berani menghapusnya. Mei menyaksikan tindakannya, tidak terpengaruh. Dia menoleh ke kait dan menjelaskan. Luke adalah anggota agunan dari keluarga Lee. Dia juga orang kepercayaanku. Itu sebabnya aku mengizinkannya menjadi perwakilan Mordu. Niat awalku adalah membiarkan dia memilih pasangan yang baik dan mempertahankan reputasi dan kepentingan Star Chaebol yang baik. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berani memadukan bisnis dengan kesenangan dan menggunakan kekuatannya untuk memuaskan keinginan egoisnya. Dia tidak hanya melecehkan CEO Walker pagi ini, tapi dia juga berani menyerang CEO York. Hal seperti itu dilarang di dalam Star Chaebol. Ini terjadi karena aku tidak cukup tegas padanya. Untuk menunjukkan ketulusan kami datang ke sini untuk meminta maaf atas nama Star Chaebol. Untuk Luke, kamu bisa menghukumnya sesukamu. Aku akan menerima apapun. Semua orang sedikit terkejut dengan kata-katanya. Tanpa diduga, aturan internal Star Chaebol sangat ketat, dan perwakilan Lee adalah seseorang yang memberikan hadiah dan hukuman di pasar malam. Dia cantik dan tampak lembut, tetapi temperamennya setara dengan para pangeran dan tuan muda dari negara besar H. Kait dan Harvey, yang dianggap semua orang sudah hancur, ternyata berhasil bangkit kembali dari krisis. Mereka beruntung. Justin mengerutkan kening. Namun, dia dengan cepat mengubah ekspresinya. Dia tersenyum dan berkata, Perwakilan Lee, kata-katamu sedikit kasar. Perwakilan Luke adalah pemuda yang sangat gigih. Dia mungkin melakukan hal-hal secara impulsif. Selain itu, membuat lelucon dalam kerjasama bisnis bukanlah masalah besar. Kurasa tidak perlu menganggapnya serius. Kami, Walker Corporation, tidak bermaksud meminta pertanggungjawaban Luke. Masalah ini berakhir di sini. Kita terhubung dengan persahabatan sekarang. Justin tertawa, ingin pergi membantu Luke bangun. Namun, Luke tidak berani bangun sama sekali. Sebaliknya, dia terus berlutut dan berjuang, sambil berlutut di tanah. Bang, bang, bang. Suara itu menakutkan semua orang yang mendengarnya. Mei tersenyum. Wanita muda yang menawan, memang. Rumor mengatakan bahwa ketua Walker memperlakukan orang dengan sopan dan murah hati. Aku tidak pernah percaya sebelumnya, tapi sekarang aku percaya. Tapi, aturan Star Chaebol mutlak. Kerja bagus harus dihargai, dan hukuman harus dijatuhkan jika ada kesalahan. Mei melirik melewati Justin dan pandangannya tertuju pada kait. Dia tersenyum dan berkata, CEO Walker, kamu adalah korban dari kejadian ini. Kamu memiliki keputusan akhir tentang bagaimana menyelesaikannya. Suaranya tidak keras, tapi makna yang tersirat cukup mengejutkan. Sampai Mei, kata-kata Justin tidak berpengaruh. Hanya kata-kata kait yang bermakna.
Wajah Justin berubah drastis. Dia tidak menyangka Mei akan mengabaikannya setelah dia menunjukkan rasa hormat yang begitu besar kepada Star Chaebol. Namun, dia juga orang yang cerdas. Dia menyipitkan matanya ke arah Kait saat ini dan berkata, Kait, karena perwakilan Luke sangat tulus. Bagaimana kalau membiarkanku membuat keputusan ini untukmu hari ini? Mari kita lupakan masalah ini. Bagaimana? Bab 1890. Kait mengabaikan Justin. Sebaliknya, dia tanpa sadar menatap Harvey. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu betul bahwa Mei membawa Justin ke sini untuk meminta maaf, mungkin ada hubungannya dengan Harvey. Jadi, hanya Harvey yang bisa memutuskan masalah ini. Oke, berhenti berlutut. Apakah kamu akan membayar jika lantainya hancur? Hanya setelah Luke berlutut 100 kali barulah Harvey melangkah maju. Dia berjongkok dan menatap Luke sambil tersenyum. Apakah kau masih ingat apa yang aku katakan kepadamu pagi ini? Apa yang aku bilang? Kelopak mata Luke berkedut liar. Dia buru-buru berkata, datanglah dengan kontrak pada jam 2 siang. Bagaimana dengan kontraknya? Harvey tersenyum dan berkata, kontraknya belum siap. Luke menangis. CEO York, saya salah. Saya tahu kesalahan saya sekarang. Tolong beri saya kesempatan. Harvey berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan memberimu kesempatan lagi demi Nona Mei. Hancurkan saja tanganmu yang lain. Kalau begitu pergilah sejauh mungkin dari kami. Jika kau macam-macam lagi denganku lain kali, kau bisa berbaring sendiri di peti mati. Wajah Luke langsung berubah pucat. Namun, dia dengan cepat berlutut. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan kepada saya, CEO York. Terima kasih. Saya bersumpah, mulai sekarang, saya tidak akan pernah melecehkan Nona Walker lagi. Saya akan memperlakukannya seperti ibuku. Luke membanting tangan kirinya ke tanah setelah dia selesai berbicara. Retakan. Tangan kirinya patah. Namun, Luke bahkan tidak berani berteriak. Dia berlutut di tanah, kejang-kejang, tangan kirinya tergantung lemas. Adegan ini membuat semua orang di kerumunan menggigil. Kelopak mata mereka terus berkedut. Mendengar rumor dan melihatnya secara langsung sangatlah berbeda. Setelah melihat pemandangan berdarah ini, tatapan para eksekutif dan pemegang saham Walker Corporation terhadap Harvey dan Kait berubah dari penghinaan menjadi kesungguhan dan ketakutan. Justin menyipitkan matanya ke arah Harvey, tampak agak muram. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Harvey melakukannya. Tapi jelas Harvey menjadikan adegan ini sebagai contoh bagi yang lain. Mulai hari ini, siapa lagi di Walker Corporation yang berani menyinggung Harvey? Siapa yang berani menyinggung Kait? Ingat kata-kata CEO York dan jadilah orang yang lebih baik di masa depan. Aku tidak akan bisa menyelamatkanmu lain kali. Mei berbicara dengan acuh tak acuh, tapi nadanya baja. Jika bukan karena belas kasihan CEO York dan CEO Walker, aku akan melemparkanmu ke laut untuk dijadikan pakan ikan malam ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kau harus berdoa untuknya setiap hari. Dia menyelamatkan hidupmu. Mei berbicara dengan tenang, tapi Luke merasa ngeri. Dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan Mei itu benar. Jika Kait dan Harvey menolak untuk memaafkannya, maka satu-satunya jalan ke depan adalah kematian. Harvey tersenyum. Dia mulai mengagumi Mei Li. Dia mengambil posisi itu dalam waktu kurang dari sebulan tetapi mampu mengendalikan kekuatan yang begitu besar di dalam Star Chaebol dari Country J. Tidak hanya itu, dia berhasil menjalankan setiap perintah tanpa gagal. Wanita ini tentu bukan karakter yang mudah. Luke gemetar. Dia tidak lagi memiliki kesombongan yang dia tunjukkan di pagi hari sebelumnya. Tiba-tiba, dia melihat Ronald di kerumunan. Kebencian di hatinya pecah dalam sekejap. CEO York, CEO Walker, perwakilan Lee. Saya harus menjelaskan semuanya saat kalian semua ada di sini. Saya sengaja mengincar CEO Walker pagi ini karena ada yang mendesak saya juga. Kalau tidak, saya tidak akan punya nyali untuk melakukannya.